Bapak Wilmur Tampunan bersama dengan sahabat-sahabatnya mengatakan hanya ada satu Allah, yaitu Allah Bapa. Itu berarti Yesus bukan Allah. Mereka memakai Yohanes pasal 1 ayat 1 untuk menegaskan proposisi teologis mereka. Mereka mengatakan bahwa memang Yesus disebut Theos, tetapi itu hanya berarti Yesus memiliki sifat ilahi. Yesus bukan Allah, kata mereka, karena satu-satunya Allah hanyalah Bapa. Sekilas argumentasi ini terdengar logis, masuk akal. Tapi pertanyaannya adalah, apakah proposisi teologis itu benar dan sah? Mari kita bedah, bukan dengan emosi, bukan juga dengan tradisi gereja, tapi kita bedah dengan logika formal dan teks yang dikutip dalam hal ini, Yohanes pasal 1 ayat 1. Pertama, kita harus memahami satu hal penting dalam logika. Sebuah argumentasi bisa memiliki bentuk yang valid, tetapi kesimpulannya bisa salah. Contohnya, premis pertama, semua manusia adalah burung. Premis kedua, Budi adalah manusia. Kesimpulannya, Budi adalah burung. Secara bentuk, kesimpulannya mengikuti premis, tetapi premis pertamanya bermasalah. Jadi, dalam logika ada perbedaan antara valid dan sound. Disinilah persoalan argumentasi. Yesus bukan Allah, karena hanya Bapa yang adalah Allah. Perhatikan struktur argumentasi mereka. Premis pertama, hanya Bapa yang adalah Allah. Premis kedua, Yesus bukan Bapa. Kesimpulannya, Yesus bukan Allah. Sekilas terlihat sangat rapi, tapi tunggu dulu. Pertanyaannya adalah, dari mana kita mendapatkan premis pertama? Apakah hanya ada satu Allah, berarti hanya ada satu pribadi yang adalah Allah? Itu tidak benar, itu salah. Ini adalah perbedaan yang sangat penting. Bayangkan kita mengatakan hanya ada satu kemanusiaan. Apakah itu berarti hanya ada satu manusia? Tentu tidak. Kenyataannya adalah di atas dunia ini 8 miliar manusia, dan kemanusiaannya sama, tidak ada bedanya. Jadi satu nature tidak sama dengan satu pribadi. Demikian juga dalam pembahasan tentang Allah. Ketika seseorang mengatakan ada satu Allah, kita harus bertanya, apakah yang dimaksud adalah satu pribadi atau satu hakikat ilahi? Kalau yang dimaksud adalah pribadi, maka itu harus membutuhkan pembuktian tambahan dari teks yang dikutip. Jangan memasukkan asumsi ke dalam ayat Alkitab lalu menggunakannya sebagai bukti untuk menarik kesimpulan. Sekarang perhatikan teks Yunani Yohanes pasal 1 ayat 1. Yohanes mengatakan kai hologos en proston theon. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Lalu Yohanes melanjutkan kai theos en hologos, dan firman itu adalah theos, Allah. Di sini ada sesuatu yang menarik. Yohanes membedakan firman itu dari tonteon, Allah yang dengannya bersama-sama sejak kekekalan. Tetapi pada saat yang sama, Yohanes menyebut firman sebagai theos. Jadi Yohanes tidak mengatakan firman itu adalah Bapa, tetapi Yohanes juga tidak mengatakan
Firman hanya memiliki sifat ilahi, tetapi bukan Allah. Itu adalah dua pernyataan yang berbeda. Sekarang muncul argumentasi yang lain. Theos dalam Yohanes 1 ayat 1 tidak memakai definite artikel. Jadi artinya hanya bersifat ilahi, bukan Allah. Apakah ini benar? Di sini kita harus berhati-hati. Memang benar, theos dalam klausa kedua tidak memiliki definite artikel. Tapi bukan dengan tidak adanya definite artikel itu berarti bukan Allah. Fungsi kata itu bersifat predikatif dan memiliki bobot kualitatif. Artinya, Yohanes sedang mengatakan sesuatu tentang apa atau bagaimana hakikat dari logos itu. Jadi, kita tidak boleh membuat persamaan. Anartrus sama dengan bukan Allah. Itu bukan hukum tata bahasa dari bahasa Yunani. Dan yang lebih penting lagi adalah kualitatif, tidak berarti non-divine. Kalau Yohanes sedang menggunakan atau menggambarkan kualitas atau nature logos sebagai theos, kita tidak boleh begitu saja mengubahnya menjadi Yesus bukan Allah. Harus membutuhkan argumentasi tambahan. Perhatikan lompatan logikanya. Pernyataan pertama, Yesus bukan Bapa. Itu benar dalam kerangka Yohanes 1 ayat 1. Tapi kemudian langsung dibuat kesimpulan. Karena itu Yesus bukan Bapa, maka Yesus bukan Allah. Tunggu, itu tidak otomatis mengikuti. Supaya kesimpulan itu sah, harus ada premis tambahan. Hanya Bapa yang dapat memiliki nature ilahi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah premis itu benar-benar dibuktikan oleh Yohanes pasal 1 ayat 1? Tidak. Justru Yohanes 1 ayat 1 memberikan kita dua fakta menarik. Logos bersama-sama dengan Allah, dan logos itu adalah theos, Allah. Jadi kita mempunyai perbedaan sekaligus kesatuan dalam kategori keilahian. Disinilah kita perlu berhati-hati terhadap apa yang dalam logika disebut dengan equivokasi. Penggunaan satu istilah dengan pengertian yang berbeda. Ketika Bapak Wilmore dan kawan-kawan mengatakan hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, kemudian kata Allah dipakai seolah-olah berarti satu pribadi saja. Padahal ajaran Trinitas adalah satu Allah, merujuk kepada hakikat, sedangkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu dibedakan sebagai pribadi. Jadi sebelum menyimpulkan Yesus bukan Allah, kita harus terlebih dahulu membuktikan bahwa Allah hanya dapat merujuk kepada pribadi Bapa. Kalau premis itu belum dibuktikan, maka kesimpulannya tidak logis dan tidak benar. Jadi, apakah argumen Yesus bukan Allah karena hanya Bapa adalah Allah memiliki bentuk logis? Tidak ada. Bentuknya bisa dibuat valid, tetapi apakah otomatis sound dan benar? Tidak. Karena semua bergantung pada premis. Hanya Bapa yang adalah Allah, dan justru premis itulah yang harus dibuktikan. Jangan lupa satu prinsip penting.
Yesus bukan Bapa, tetapi dari Yesus. Bukan Bapa tidak berarti Yesus bukan Allah. Itu dua proposisi yang berbeda. Yohanes 1 ayat 1 justru memaksa kita menghadapi sebuah misteri yang jauh lebih dalam. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi pertanyaannya bukan sekadar apakah Yesus adalah Bapa. Jawabannya jelas bukan. Pertanyaannya yang sebenarnya adalah apa yang Yohanes maksudkan ketika ia mengatakan bahwa firman adalah Theos. Jadi kalau kita mau jujur terhadap teks, kita harus membiarkan Yohanes berbicara sebelum kita menarik kesimpulan teologis. Kalau Anda setuju bahwa teks Alkitab harus diuji dengan logika yang benar dan tata bahasa yang benar, silahkan subscribe channel ini. Karena di video berikutnya kita akan bahas hal-hal yang menarik lainnya. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.